Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Nggih, surga itu bukti ridha Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada suh. Kalau masalah surga itu ridha Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suh. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong koyo sampean iku sing ora ana terus. Sing ora ana iku pamahaman, dadi utekem sing ora ana iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Abdul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin goblok-goblok nak ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning ruhen wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi. Wis niat tok wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotwah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya ra sido lah ora apa-apa, ape mulang ruhen ra sido ora apa-apa, ape ngekek dhewe ruhen ra sido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sampe pangeran Allah wis sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi gamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa ruhen nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau ono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu. Orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat.
Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat sange. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku luwih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jek ngaji mek kula enak, dadi mulai omah wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Menawa sampean trimo sampean, sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya. Lha kula udah cerita. Kiai Arwani top-tope Kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD. Mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men capek. Lah nek kenapa mubalek mlepuk mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di itu. Jadi nak goblok rasa di syariat. Wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Nanti kula ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko, nek kiai ini nek sepuh watak watuk ambeng imami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat Isya sekitar jam 1:30. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Iku separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malane akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis iku critane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawad. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa. Apa jare wong fikih ta, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialog dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi.
Inna wasara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi, ora dawuh mubalek lho ini. Ngeling-eling, ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wasara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, sekiranya pangeran kemana madon di bathuk ya gue sujud, duwe lesan ya gue mulang, mertua duwe lesan ya gue ngandani mantu, mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Kok ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim, tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes, duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha, mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso, oh unggul aku. Mergo wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Wah matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasaddaquna bi buduli amal. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung napa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras jadi paringi waras. Ya ini ra waras sampean malah kaya apa.